Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ada para sahabat, tentu tidak pernah bosannya dan tidak pernah akan mengeluh. Kita akan selalu berbagi-bagi ilmu, suatu pendapat dan solusi, semua solusi dan motivasi, inspirasi buat kita semua. Jadi di kali ini sahabat, terus jangan pernah lelah kunjungi situs kita di konten YouTube Berkreativitas Tanaman dan Perkebunan. Apapun di sini kita akan membahas di suatu bidang tanaman dan perkebunan agar sahabat bisa tahu dan mempelajari semua ilmu di berbagai bidang tanaman yang perlu kita buat untuk demi masa depan yang tenang. Perlunya simpati dan dukungan support dari saudara semua, sahabat semua, agar kita bisa saling berbagi dengan cara tekan subscribe, like, share, dan komen agar sahabat tidak ketinggalan suatu informasi dan video baru yang saya update ke YouTube ini. Semoga sahabat tidak bakal ketinggalan. Jadi terus kita maju semua, semangat penuh dengan usaha, berkat dan doa gitu. Jadi sahabat perlu ketahui dan memahami ilmu dasar yang sekarang ini mayoritas tentang standarnya tanaman sawit yang masih dipopuler di masa 2023 ini, dari semenjak 2018 sampai sekarang. Jadi jika sahabat sayang sama tanaman waktu di usia kecil sampai berbuah pasti diurus dengan baik, tapi ketika udah besar dibiarkan begitu saja, alangkah ruginya. Jadi perlu sahabat menyimak video ini, jangan di skip agar tidak salah paham dan salah fokus gitu. Jadi apa yang saya sampaikan semoga ini bermanfaat, bisa untuk membuat kita sadar dari apa yang kita lakukan terhadap tanaman sama ini yang kita abaikan, padahal sudah memberi rezeki buat kita. Walaupun tanaman itu bibitnya bagus, walaupun nggak bagus, tergantung dengan usaha kita. Oke, jadi sahabat simak terus video kita. Saya mau bilang kepada sahabat semua, dari tanaman yang tidak ada yang kita untuk jadikan bibit pada usia tanaman yang udah umuran puluhan tahun, yang kita jadikan bibit sampai berbuah gitu, kita urus dengan sebaik mungkin, itu berapa lama, membutuhkan waktu berapa lama. Dari yang nggak ada bisa menjadi ada, bisa menjadi rezeki buat kita, bisa untuk menjaminkan kehidupan kita, itu berapa lama. Jadi perlu sahabat ketahui dalam penyampaian ini, kenapa saya bilang seperti itu. Kenapa rezeki yang sudah datang, tanaman yang sudah menghasil, kita sia-siakan begitu saja. Yang rugi siapa? Tentu kita. Akhirnya apa? Ekonomi kita melemah. Kita kadang sehat, kadang sakit, kadang kita nggak bisa ngapa-ngapa. Tentu makin hari makin drop gitu. Pasti tidak ada pernah cukupnya gitu kan. Jadi perlu kita wawas, berantisipasi dulu untuk kedepannya, jangan sampai lagi kita salah langkah. Jadi saya akan membahas dari tidak ada menjadi ada. Oke, cekidot, let's go. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nice di video kali ini. Ini saya contohkan kepada para sahabat. Ini saya contohkan kepada bibit pada sawit yang masih rendah. Ya kalau sawit tinggi kan kita nggak bisa
mendekatinya dengan kamera karena posisinya tinggi. Kalau walaupun di zoom tentu agak buram gitu, blur. Jadi kita contohkan kepada tanaman yang buahnya yang sudah habis, menjelang buah itu keluar berapa lama. Jadi kita bahas di kali ini buah yang tidak ada sampai dia mengeluarkan buah itu berapa lama. Nah, ini sahabat, ini kan pelepahnya udah ini kan nggak ada buah pertama sekali. Ini kan kalau dipupuk maupun nggak dipupuk, yang namanya untuk mengeluarkan buah itu tidak membutuhkan waktu yang singkat, pasti membutuhkan waktu yang lama. Ini pelepahnya ada yang kuning ini, dilantarkan pucuknya ini sahabat. Udah kepotong, kepotong sama ini. Ini kan ada orang yang memotong pelepahnya dengan sengaja. Nah, ini pelepahnya sih hijau sahabat. Jadi pada kali ini yang mengeluarkan buah itu kepada nantinya umbi yang bagian sini sahabat, yang bagian tengah ini, yang dekat umbi besarnya. Di situ buah nanti bukan keluar. Jadi menjelang itu keluar, tentu dia akan membuka dulu pelepah yang ini, lenturkan pelepah yang ini dulu, sambil melentur terbuka. Ini kalau bisa sebenarnya udah bisa dicopot. Kalau menurut saya yang udah kepotong-potong ya nggak lebarnya banyak, itu saya tinggalkan 3 sanggo atau 3 taka dari umbi besar ke pelepah yang nomor 3 ini gitu. Nah, jadi itu kini belum ada buah sahabat, udah 2 bulanan gitu. Jadi bagi sahabat yang suka mempres buah atau panennya tidak teratur atau kemana, tentu hindarkan dari pencemaran ibaratnya memanen tanaman yang tidak teratur gitu. Nah, ini nggak ada sahabat ya. Jadi kita contoh dari sini. Jadi kalau tanaman yang kita untuk jadikan bibit itu ketika udah besar itu tentu lama sahabat gitu. Jadi kita patahkan dari tanaman yang udah umurnya udah tua, itu lama. Jadi waktu dia bibit bagus ataupun bibit yang tidak bagus, dia ada waktunya track itu untuk tingkat-tingkatnya atau meningkatkan kualitas hasil buah. Yang biasanya berat 20 kilo, jadi dia akan naik sekitar 23-25 gitu. Nah, jadi ada masanya gitu. Jadi menjelang dia keluar buah itu lambat sahabat gitu. Bisa menghabiskan waktu 2 bulan atau 3 bulan, kadang ada juga yang 4 bulan, tergantung pada tanamannya sendiri gitu. Nah, jadi ini yang kita gunakan untuk bibit itu seperti itu sahabat. Jadi kita mulaikan dari awal yang nggak ada buahnya bisa menjadi ada, itu berapa lama. Nah, itu yang seperti saya bilang barusan, minimal 5 bulan atau 4 bulan gitu. Oke, kita lanjut.
Ini sahabat boleh lihat, paling enggak baru setahun lebih dikit lah tanaman ini di ladang ibu saya yang sudah saya rekam kemarin. Yang masih kecil anaknya, ini suatu dia tanam padi. Itu punya ibu saya yang belum panen, ini punya orang udah panen. Ini padi sawah yang berumur 3 bulan, yang itu yang umur 6 bulan. Ini lebih cepat panen dibanding yang punya ibu saya. Nah, lihat sahabat, batangnya masih kecil sahabat, dia udah ngeluarin dompet gitu. 1, 2, 3, 4 buah dompetnya. Akal bibit bagus sahabat, seperti itu. Nah, gimana kalau menurut sahabat pengen punya bibit seperti ini? Nah, lihat suburnya. Nah, ini mulai tahap pembuah utama, ibaratnya buah yang baru keluar baru, ibaratnya buah yang di awal pertama kali tanamannya udah gede, umbinya udah gede itu. Ini pepaya belum saya buang sahabat, belum saya copot yang bagian bawahnya. Ini juga. Jadi di keadaan seperti ini sahabat, yang bisa mengeluarkan seperti ini, itu kalau tanamannya dari mulai nanam umur 8 bulan atau 10 bulan, minimal 18 bulan atau 20 bulan ketika sudah ditanam, berarti usia tanaman tersebut udah kalau 20 berarti 28 bulan, berarti 2,5 tahun. Jadi hitung dari penanaman sampai berbuah seperti ini, minimal targetnya 18 bulan atau 20 bulan baru dia bisa mengeluarkan buah seperti ini. Asal tanamannya dirawat, diurus dengan baik, di sekelilingnya dibersihkan, dikasih pupuk, tentu pertumbuhannya sangat cepat gitu. Jadi itu yang sekitar 28 bulan. Ada yang nyampe kadang 30 bulan, ada yang 3 tahunan yang baru dia berbuah, itu ada. Tergantung cara penanamannya. Ada orang yang menanamkan secara umbinya tenggelam, ada juga yang umbinya tidak tenggelam, di atas permukaan tanah sejajaran, cuma yang bagian pot akarnya aja yang masuk ke dalam tanah, ada juga. Tergantung pada pola kita menanamnya. Ada yang terawat, ada yang tidak terawat. Yang tidak terawat itulah yang menjelang dia berbuah itu, berbuah tahap pertama itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ada yang cepat, tergantung dengan secara pengurusannya. Jadi nanti kita hitung hasil dari penelitian kita dari awal sampai dia berbuah basir itu berapa lama. Jadi supaya sahabat tahu, perlu sahabat pelajari, perlu sahabat dapati ilmunya di sini. Kenapa? Kalau Anda tahu dengan tanaman, sayang sama tanaman, tentu Anda ingin menghasilkan satu tanaman itu bagus, banyak, gede dan berlimpah, tentu Anda harus tahu bagaimana cara kerjanya tanaman memberikan rezeki buat Anda semua. Oke, kita nice. Jadi dari hasil
proses dari awal sampai bisa menjadi seperti ini, tentu yang seharusnya sahabat minimal kalau umur tanamannya 10 bulan langsung ditanam, itu menjelang dia mulai mau tanda-tanda berbuah itu minimal harus 18 bulan itu, atau 20 bulan, berarti sekitar 2,5 tahun gitu. Jadi pada dasarnya umur tanaman sebenarnya 2,5 tahun itu dari penanaman, dari kita pikirkan dari nggak ada menjadi ada, itu sekitar 4 tahunan minimal. Tanaman yang bisa harus menjadi seperti ini itu 5 tahun. Jadi tanpa kita sadari sahabat, jadi proses menjadi tanaman itu tidaklah waktu yang sebentar, cuma kita yang tidak pernah menganalisa dan meneliti seteliti mungkin gitu di bagian tanaman. Jadi makanya bagi orang yang selalu mengabaikan tanaman itu, ketika udah besar ya kurangnya mereka memiliki wawasan gitu, apalagi yang sering mempres buah atau membuat tanaman bisa rusak. Dia tidak mengetahui dasar dari awal pertama tanaman itu dari nggak ada menjadi ada. Jadi harap buat sahabat syukuri gitu tanaman yang sudah memberi hasil buat kalian semua. Perlu sahabat rawatlah dengan sebaik mungkin dan sebagus mungkin. Ini buat tingkat pertama sahabat. Ini pepaya yang tidak pernah saya tinggalkan, tetap saya buang. Ini kita potong pendek-pendek. Ini lantaran buahnya mau matang, dan juga ini lantaran pepaya itu sering dipotong terus sama orang. Ini lantaran di atas ini juga ada kayu yang sudah rapuh, jadi dia patah-patah, makanya saya potongkan saja gitu. Jadi ini sahabat contoh. Jadi menjelang seperti ini sahabat, minimal 5 tahun gitu. Kalau kita mendasari dari awal, kita meneliti membuat bibit dari awal, dari yang tidak ada buahnya, dari tanaman yang udah tua itu usianya udah 20-an gitu, 30-an, yang udah tinggi sekali, dari nggak ada yang rajin berbuah itu ada masa dia trek, ada yang tidak trek. Nah, waktu dia trek lah kita menelitinya sampai dia bisa seperti ini, kita ambil untuk jadikan bibit. Jadi waktu yang diperlukan sama itu 5 tahunan baru dia menjadi seperti ini, yang seperti di depan saya ini gitu. Lihat nih sahabat, itu ada tandan baru yang keluar. Menjelang itu keluar pun bukanlah waktu sebentar, lama sahabat gitu. Nah, jadi ini tingkat buah pertama gitu, belum meningkat buah yang kedua. Ini baru tanda buat tingkat yang kedua besar. Ini tahap yang kedua, ini tahap yang pertama. Ini dia 3 tingkat sahabat. Bagian bawah yang bekas potongan ini saya ambil sama ini, yaitu berarti 3 tingkat. Jadi yang tingkat keempat ini itu ada buah yang ronde kedua, itu putaran buah yang kedua, sampai 3 tingkat lagi, sampai seterusnya putaran yang ketiga gitu. Jadi menjelaskan seperti itu tentu lama sahabat gitu. Jadi kita jangan membiasakan untuk mempres buah atau mengabaikan atau mensia-siakan tanaman yang ibaratnya nggak terus gitu. Kita nggak perlu harus banyak modal, harus keluar gini, cukup secara sederhana gitu. Sahabat mungkin udah tahu lah cara perawatan sederhana bagaimana, karena kita memiliki keterbatasan materi atau keuangan gitu. Jadi perlu sahabat ketahui. Jadi yang menjelang seperti ini 5 tahunan. Ada juga kalau penanamannya kurang tepat atau kurang bagus, ada yang menanamnya umbinya terlalu tenggelam atau lambat besarnya sahabat, sampai ada yang 6 tahunan, 7 tahunan. Kalau kita teliti secara sedetail mungkin gitu. Jadi orang tahunya kita beli gitu, kita tahunya beli gitu, tapi tidak tahu mendasari proses dari
dasarnya tanaman itu bisa menjadi nyata di depan kita semua itu berapa lama gitu. Kadang orang tidak pernah tahu. Jadi di sini perlu sahabat ketahui, inilah ilmunya gitu. Nah, jadi hanya itu sahabat, pokok inti dari pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga sahabat sayang sama tanamannya, rajin dalam perawatan dan pengurusannya, walaupun tidak sempurna mungkin, tapi sederhana, tapi bisa memberi hasil buat sahabat semua. Semoga rezeki dan ekonominya akan bertambah aman dan bisa sukses dan selalu lancar. Semoga bahagia semuanya. Jadi di kali ini hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon pamit undur diri di hadapan sahabat semuanya. Atas perhatian dan supportnya saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk sekian dulu, dan jangan lupa baca juga deskripsi bawahnya supaya sahabat tidak salah paham dan tidak salah fokus dan tidak salah mengartikan dalam penyampaian video ini. Jika ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga menunaikan selamat menunaikan ibadah puasa, dan juga bagi yang non muslim, hargailah untuk sesama kita, saudara sebangsa dan satu umat gitu. Dan hanya itulah saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.